Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini akan saya bahas tentang jurnal penutup. Jurnal penutup di sini beda dengan video-video yang lain karena akan kami kaji secara lengkap, baik pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, baik perusahaan perorangan maupun berbentuk persekutuan atau firma maupun berbentuk perseroan atau PT. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan kefahaman di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Jurnal penutup atau closing entries ya. Jadi jurnal penutup itu adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun, menutup rekening, menutup account. Apa yang dimaksud menutup? Menutup adalah menghapus saldo akun pada akhir periode akuntansi. Kenapa dihapus? Karena saldo akun tersebut sudah tidak relevan pada periode akuntansi berikutnya. Pada periode akuntansi berikutnya. Jadi pada saat tanggal 31 Desember, perusahaan melaporkan saldo sebuah akun, berapa angkanya, begitu tanggal 1 Januari tahun berikutnya, saldo tersebut sudah tidak relevan, sudah tidak terpakai. Maka perlu proses akuntansi yang disebut penutupan dengan jurnal penutup. Namun tidak semua akun dilakukan penutupan. Jadi penutupan itu tidak berlaku pada semua akun, pada semua rekening tidak. Tetapi hanya pada akun tertentu yang saldonya sudah tidak relevan untuk periode berikutnya. Berarti ada akun-akun yang saldonya masih relevan untuk periode akuntansi berikutnya, ada yang sudah tidak relevan. Jadi ada yang masih relevan, ada yang sudah tidak relevan. Coba kita lihat akun-akun apa saja yang masih relevan sehingga tidak perlu ditutup, atau yang sudah tidak relevan sehingga perlu ditutup. Ada beberapa ilustrasi ini. Mari kita simak. Contoh, kita punya akun namanya kas. Tanggal 31 Desember 2020 seperti ini misalnya, saldo kasnya 250 juta. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, saldo kas kita masih tetap 250 juta atau kita akuin nol? Pasti kita akan menjawab 250 juta, seperti ini. Per 1 Januari 2021. Nah, itu artinya saldo kas masih relevan pada periode akuntansi berikutnya. Sehingga kas sebagai kelompok aset atau harta tidak perlu jurnal penutup. Diingat-ingat satu. Contoh lagi. Kita punya mobil ini. Nama akunnya boleh mobil, boleh kendaraan, tergantung chart of account-nya. Senilai tanggal 31 Desember kita laporkan 1.200.000.000, 31 Desember 2020. Pada tanggal 1 Januari 2021, saldo akun mobil berapa jadinya? Tetap 1.200.000.000. Itu artinya angka 1.200.000.000 pada tanggal 31 Desember itu yang dilaporkan tanggal 31 Desember masih relevan pada tanggal 1 Januari 2021. Maka mobil sebagai aset, sebagai harta tidak perlu jurnal penutup. Semua saldo akun aset atau harta tidak perlu ditutup, tidak perlu dihapus. Jelas ya, satu. Berikutnya, utang. Misalnya kita punya utang 500 juta, tanggal 31 Desember. Terus 1 Januari utang kita 0 gitu. Ya enggak, pasti masih tetap 500 juta. Kalau 0 ya enak banget itu ya. Jadi tetap 500 juta. Maka utang ini pun tidak perlu jurnal penutup. Selesai. Berikutnya, modal. Tanggal 31 Desember kita melaporkan modal 750 juta. Apakah tanggal 1 Januari terus 0, terus hilang? Tidak. Tetapi masih tetap 750 juta. Maka modal termasuk akun yang tidak perlu jurnal penutup. Nah, berikutnya,
pendapatan jasa. Nah, kita melaporkan tanggal 31 Desember, pendapatan jasa kami itu 2 miliar per tanggal 31 Desember 2020. Itu pendapatan kapan? Pendapatan selama satu periode akuntansi, selama tahun 2020. Begitu tanggal 31 Desember selesai berubah menjadi tanggal 1 Januari 2021, lalu bengkel dibuka, lalu kita ditanya, berapa pendapatan jasa kita? Kita akan menjawab, 0 Pak, belum dapat. Kita baru saja buka. 2020 31 Desember kemarin memang 2 miliar. Tapi 1 Januari 2021 pendapatan jasa kita masih 0. Maka angka 2 miliar kemarin 31 Desember, sekarang ini di tanggal 1 Januari sudah tidak relevan. Jadi tanggal 1 Januari saldo pendapatan jasa menjadi 0. Maka dari itu pendapatan perlu jurnal penutup. Ya, ini sudah sampai di sini. Berikutnya, beban listrik contohnya, beban. Ya. Tadi pendapatan jasa termasuk semua pendapatannya. Ya, tadi contohnya hanya pendapatan jasa, ini termasuk pendapatan bunga, pendapatan apapun, semua akun pendapatan. Ya. Berikutnya, beban listrik. 31 Desember 2020 kita ditanya, berapa biaya beban listriknya? 200 juta Pak, per 31 Desember 2020, artinya beban listrik selama 1 tahun 2020. Lalu 31 Desember selesai, berganti hari, berganti tanggal 1 Januari 2021. Ditanya, berapa beban listrik kita? 0. Kita belum membayar untuk tahun 2021. Jadi beban listriknya 0. Maka dari itu, beban listrik perlu jurnal penutup. Angka 200 juta 31 Desember sudah tidak relevan di tanggal 1 Januari. Begitu. Ya, ini selesai. Termasuk beban-beban lainnya, semua beban. Ya. Berikutnya prive, 10 juta per 31 Desember, dilaporkan 1 Januari, kita akan bilang privenya 0. Ya. Maka dari itu prive perlu ditutup. Nah, dengan demikian kesimpulannya, maka ada 4 jurnal penutup. Yang pertama menutup semua akun pendapatan. Ya. Yang kedua menutup semua akun beban. Nah, gara-gara nomor 1 dan 2 ini muncul akun laba atau rugi, ya. Nama akunnya ikhtisar laba rugi, ya. Jadi saldonya adalah saldo laba atau saldo rugi. Ini juga ditutup. Lalu yang keempat menutup akun prive. Ya, mudah ya, hanya 4 ya. Menutup pendapatan, menutup beban, menutup laba atau rugi, lalu menutup prive. Ya. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama menutup akun pendapatan. Kemana menutupnya? Ke akun ikhtisar laba rugi. Pendapatan itu saldonya kredit. Kalau ditutup, dihapus akunnya, biar 0, biar saldonya 0, maka harus kita debit dengan jumlah yang sama. Saya ulang, pendapatan itu saldonya kredit. Maka biar tutup, biar 0 saldonya, maka pendapatan harus kita debit dengan jumlah yang sama. Biar 0. Maka jurnal penutupnya yang pertama ini, pendapatan jasa sekian, pendapatan bunga sekian, pendapatan apa, semua akun pendapatan. Debit, kreditnya kemana? Ke akun ikhtisar laba rugi. Maka kreditnya ikhtisar laba rugi. Nah, ini misalnya saya beri angka 1 juta, karena ini untuk memudahkan pembahasan, nanti saya lanjutkan ya, angka 1 juta ini. Ya. Maka kalau dilukiskan di dalam bentuk postingnya begini, pendapatan jasa ditutup, pendapatan apa lagi ditutup, pendapatan apa lagi ditutup, dibawa kemana? Angkanya dibawa ke ikhtisar laba rugi. Jadi pendapatannya debit, ikhtisar laba ruginya kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, menutup semua akun beban. Kemana? Ke akun ikhtisar laba rugi. Saudara, beban itu saldo akunnya debit. Kalau ditutup, maka akun beban harus kita kredit dengan jumlah yang sama. Maka beban listrik kita kredit, beban gaji kita kredit, beban apa kita kredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Gampang ya. Nah, angkanya ini saya buat contoh, misalnya total bebannya itu 800 juta.
Kalau dilukiskan di akunnya, maka beban gaji kita kredit sejumlah angka yang sama, ya, biar saldonya 0, ya. Lalu beban listrik, beban apa, semua beban, ya. Lalu kita bawa angkanya, debitnya ikhtisar laba rugi 800 juta. Nah, berikutnya kita menutup laba atau rugi ke akun modal. Saudara, tadi contoh ini pendapatannya itu 800, ya. Pendapatannya 1 juta, bebannya 800. Pendapatan 1 juta, bebannya 800, laba atau rugi? Kalau kita melakukan usaha, pendapatannya 1 juta, bebannya 800.000, berarti laba ya. Laba berapa? 200.000. Maka kalau laba, ikhtisar laba ruginya kita debit, karena kita mau menutup akun ikhtisar laba rugi ini. Akun ini mau kita tutup. Biar akun ikhtisar laba rugi ini saldonya 0, maka harus kita debit atau kita kredit. Kalau saudara menjawab, kita kredit Pak. Kita kredit berapa biar bisa 0? 200 juta Pak dikredit, ya malah belum tutup. Ini jadinya kreditnya malah 1.200.000. Debitnya 800. Maka biar tutup, biar 0, akun ikhtisar laba rugi kita debit sebesar berapa? 200.000. Biar saldonya 0. Ini kalau kita debit 200.000. Nah, sehingga jurnalnya ikhtisar laba rugi debit 200.000, modal tuan titik-titik kredit 200.000. Itu namanya menutup akun laba ke akun modal. Pak, kalau menutup rugi Pak. Nah, kalau rugi itu misalnya begini, ya. Pendapatannya 1 juta, bebannya misalnya 1.100.000 di sini. Maka biar saldonya 0, akun ikhtisar laba rugi harus kita kredit lagi 100. Saya ulang, pendapatannya 1 juta, bebannya 1.100.000, maka harus kita kredit 100. Maka jurnalnya ikhtisar laba rugi kredit, debitnya modal tuan titik-titik 100.000. Itu kalau rugi. Atau cara lainnya, kalau laba seperti ini menambah modal bertambah kredit. Kalau yang rugi tadi, modal debit ikhtisar laba rugi kredit 100.000. Rugi mengurangi modal berkurang debit, begitu. Ya, ini yang ketiga, menutup laba ini contohnya. Ya, kalau menutup rugi, saudara sudah bisa penjelasan saya tadi. Oke, seperti ini. Ikhtisar laba rugi kita tutup, kita debit, ya, sehingga kalau betul pekerjaan kita, maka ikhtisar laba rugi saldonya akan 0. Debit 1 juta, kredit 1 juta. Dibawa kemana? Ke modal, ya, seperti ini. Ini angka modal awal, lalu ini dari laba itu 200.000. Yang terakhir, menutup prive ke akun modal. Prive itu tempatnya debit. Kalau ditutup, maka kita kredit. Ya. Debitnya adalah modal. Kenapa modalnya debit, Pak? Ya, prive itu mengurangi modal. Modal berkurang, debit. Ya, gampang lah kalau ini. Sehingga kalau dilukiskan seperti ini. Prive-nya kita kredit. Sehingga prive saldonya menjadi 0. Ya. Lalu kita bawa ke sini. Ini ada modal awal, ditambah laba, dikurangi prive. Ini substansinya tak lain adalah laporan perubahan ekuitas di sini, nih, dilukiskan di sini. Ya. Baik, keempat jurnal itu saya ulang, kalau kita sampaikan secara ringkasnya, rangkumannya seperti ini. Yang pertama menutup pendapatan, jurnalnya seperti ini. Yang kedua menutup beban, jurnalnya seperti ini. Yang ketiga menutup laba, konteksnya ini laba. Karena pendapatannya 1 juta, bebannya 800.000. Menutup laba, jurnalnya seperti ini. Menutup prive, jurnalnya seperti ini. Paham ya? 4 jurnal ini. Berikutnya, kalau dilukiskan dalam bentuk buku besarnya, yang pertama ini, menutup pendapatan. Tidak hanya pendapatan jasa ya, termasuk pendapatan lainnya. Ini saya lukiskan satu contoh pendapatan. Ya. Yang kedua, menutup beban. Semua beban. Ini saya contohkan salah satu beban. Seperti ini. Berikutnya, ikhtisar laba ruginya belum tutup, maka harus ditutup dengan mendebit lagi 200.000. Dibawa ke akun modal. Yang terakhir, yang keempat, menutup prive ke akun modal. Ya, kesimpulannya saudara, dengan jurnal penutup yang benar, kalau kita melakukan dengan benar, maka akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, akun prive akan bersaldo 0. Ya, jadi awal periode akun-akun itu akan bersaldo 0. Yang tersisa adalah akun harta,
akun utang, akun modal. Itulah mengapa disebut harta utang modal itu sebagai akun real. Nah, masih terpakai di periode akuntansi berikutnya. Begitu ya. Berikutnya saya kembangkan, saya tambah pengayaan materinya. Bagaimana kalau jurnal penutupnya terjadi pada perusahaan dagang? Kalau tadi kan contohnya pada perusahaan jasa. Nah, kita tinggal ingat akun bahwa saldo nama-nama akun kelompok pendapatan dan nama-nama akun kelompok beban pada perusahaan dagang harus kita kenali. Ya. Nah, yang pertama, kelompok pendapatan pada perusahaan dagang nama akunnya adalah penjualan. Lalu berikutnya pendapatan bunga. Lalu berikutnya pendapatan apa lainnya. Ya. Lalu Pak, lah ini Pak ada retur pembelian, potongan pembelian. Ini sebetulnya kelompok akun pembelian. Tetapi karena tempatnya kredit, karena dia pengurang dari pembelian itu kan tempatnya debit ya. Maka retur pembelian dan potongan pembelian tempatnya kredit. Karena dia tempatnya di kredit, kita tutup, maka menutupnya sekalian bareng-bareng pendapatan, kelompok pendapatan. Atau dengan kata lain, saudara, ya, jurnal yang pertama ini adalah menutup semua akun yang ada di neraca lajur kolom laba rugi kredit. Kolom laba rugi kredit. Saya ulang, ya. Menutup akun yang ada di neraca lajur kolom laba rugi kredit. Ketemu akun apa saja itu, ya. Kita tutup, maka kita debit. Kreditnya ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup kelompok beban, ya. Apa saja? Pembelian. Ini pembelian. Lalu beban angkut pembelian, lalu beban gaji, lalu beban listrik, beban, semua beban. Pak, ini kok ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Ya, ini sebetulnya kelompok dari penjualan. Tapi karena dia pengurang penjualan, maka tempatnya debit. Kalau debit ditutup, maka kita kredit. Singkatnya, yang kedua ini adalah menutup semua akun yang ada di neraca lajur kolom laba rugi debit. Kolom laba rugi debit. Kita tutup semua. Ada akun apa saja itu, kita tutup semua. Karena tempatnya debit, kita tutup, maka kita kredit. Begitu ya jurnalnya ini. Ya. Berikutnya, yang ketiga sama, menutup laba atau rugi. Ini contohnya, ya, kalau total pendapatannya 10 juta, total bebannya 8 juta, maka ada laba 2 juta. Jurnalnya ikhtisar laba rugi debit, modal tuan titik-titik kredit, angkanya masing-masing 2 juta. Yang keempat, menutup prive. Prive itu tempatnya debit, kalau ditutup maka kita kredit. Ya. Jurnalnya menjadi modal tuan titik-titik debit, prive tuan titik-titik kredit. Seperti ini. Misalnya 100.000, ya sudah 100. Nah, saudara, ada kalanya perusahaan dagang akuntansinya menggunakan harga pokok penjualan. Ya, kalau yang ini ketika penyelesaian neraca lajur perusahaan dagang menggunakan bantuan akun ikhtisar laba rugi. Kalau menggunakan bantuan akun harga pokok penjualan, maka jurnalnya yang pertama menutup pendapatan, jurnalnya seperti ini, penjualan debit, pendapatan bunga debit, pendapatan titik-titik debit, ikhtisar laba rugi kredit. Pak, kok nggak ada retur pembelian, potongan pembelian? Retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, nanti termasuk pembelian, nanti akan mengumpul jadi satu akun di akun harga pokok penjualan. Nah, itu. Maka ini yang ketiga, yang kedua, ikhtisar laba rugi debit, pembelian nggak ada karena sudah melebur ke harga pokok penjualan. Beban angkut pembelian sudah nggak ada karena sudah melebur ke harga pokok penjualan. Ya, tinggal beban gaji, beban listrik, lalu ada tambahan ini yang tadi saya jelaskan, retur penjualan, potongan penjualan. Lalu yang ketiga, menutup laba ke akun modal seperti ini. Yang keempat, menutup prive ke akun modal seperti ini. Sehingga kalau jurnal penutup perusahaan dagang, saudara bisa. Berikutnya, bagaimana kalau jurnal penutup pada bentuk usaha persekutuan, perusahaan yang dimiliki lebih dari satu orang? Boleh persekutuan firma, boleh persekutuan komanditer ya, atau CV. Ya. Maka yang pertama, kita pakai perusahaan jasa yang gampang. Ya. Yang pertama, jurnalnya sama seperti ini. Yang kedua, jurnalnya sama seperti ini. Yang ketiga, nah ini bedanya.
Kalau perusahaan dimiliki oleh satu orang, maka kalau laba 200 juta, ya laba itu ditambahkan ke satu orang, akun modal satu orang, seperti tadi. Tapi karena perusahaan ini misalnya dimiliki oleh 3 orang, maka angka laba yang 200 juta harus dibagi bertiga, menambah akun modal semua anggota. Nah, misalnya saya tidak tahu angkanya ya, ketentuannya bagaimana. Kalau misalnya di sini A dapat 50%, B 30%, C 20%, aturan pembagian laba ruginya, maka ya angkanya seperti ini. Modal A kredit 100 juta, modal B kredit 60 juta, modal C kredit 40 juta. Nah, tentang bagaimana mekanisme pembagian laba atau rugi pada persekutuan, pada firma, dipelajari di Advanced Accounting. Ya, apakah dibagi rata? Apakah dibagi sesuai perbandingan tertentu? Apakah dibagi sesuai perbandingan modal? Modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata? Nah, dan seterusnya dipelajari di Advanced Accounting. Ya. Berikutnya menutup privé ke modal, karena di situ ada 3 pemilik, mungkin ada privé dari 3 pemilik itu. Maka semuanya ditutup ke akun modal, seperti ini. Itu kalau persekutuan. Terakhir, kalau saya jelaskan juga, kalau bentuk usahanya adalah perseroan terbatas atau PT. PT itu modalnya dalam bentuk saham, modal saham. Tetapi angka modal saham ini kekal angkanya, ya, kecuali ada emisi baru. Nah, maka untuk menampung laba, rugi, dan sebagainya, ditampung di dalam namanya saldo laba. Atau zaman dulu namanya laba ditahan, atau laba belum dibagi. Sekarang saya gunakan nama akunnya saldo laba. Maka jurnalnya pertama ini. Yang pertama sama, menutup pendapatan. Yang kedua, menutup beban. Yang ketiga, menutup laba. Nah, ikhtisar laba rugi debit, saldo laba kredit. Kalau rugi gimana? Saldo laba debit, ikhtisar laba rugi kredit. Loh, rugi kok namanya saldo laba? Ya, namanya saldo laba, tetapi tempatnya debit. Itu kalau rugi. Ya. Berikutnya yang ketiga, saldo laba debit, dividen dibagi kredit. Ya, tidak ada privé kalau PT. Ya, kalau PT nggak ada privé, adanya pembagian dividen. Ya, seperti ini keseluruhan jurnal penutup sudah saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Kalau memang materinya ini bermanfaat, saudara boleh tekan like. Dan yang belum menjadi subscriber saya boleh klik subscribe. Kalau yang sudah, jangan klik, ya. Nanti malah menjadi batal menjadi subscriber. Boleh kunjungi channel YouTube saya, Muhammad Hafid, untuk video-video pembelajaran akuntansi, metodologi penelitian, dan lainnya ada di sana. Silahkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.